Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Kenneth Jonathan dari kelas 4 BPA dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata, dan saya merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai peraturan imigrasi yang ada di negara Afrika Selatan terhadap dampak COVID-19. Dapat kita ketahui bahwasannya saat ini di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 dan salah satunya adalah negara Afrika Selatan. Berdasarkan data WHO pada tanggal 25 Maret tahun 2020, telah tercatat sebanyak 709 kasus yang terjadi akibat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, pihak pemerintah Afrika Selatan sedang berupaya untuk menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah serta mengurangi mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah penetapan status COVID-19, yaitu menetapkan status National State of Disaster. Lalu yang kedua, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap berbagai bandara-bandara internasional seperti OR Tambo, Cape Town, dan juga King Shakaduba. Lalu yang kedua adalah kebijakan pembatasan pendatang asing. Bagi pendatang asing yang datang dari negara berisiko tinggi seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan negara risiko tinggi lainnya itu dilarang masuk ke negara Afrika Selatan. Lalu bagi wisatawan yang telah melakukan perjalanan ke berbagai negara berisiko tinggi selama 20 hari, itu visanya dibatalkan dan tidak boleh mengeluarkan visa bagi pendatang yang telah berjalan ke negara-negara tersebut. Lalu yang keempat adalah melakukan karantina. Bagi negara-negara yang datang dari negara dengan berisiko tinggi, itu harus melakukan tes kesehatan dan karantina mandiri. Lalu yang kelima adalah kebijakan tambahan bagi pendatang asing, yaitu dengan adanya health certificate. Nah, bagi pendatang-pendatang asing yang memang juga datang, apalagi resiko tinggi seperti Singapura, Amerika Serikat, itu harus melakukan tes kesehatan secara ketat. Lalu yang keenam adalah penutupan berbagai pelabuhan baik itu darat, laut, dan juga udara. Telah melakukan penutupan sebanyak 35 pelabuhan darat dan juga pelabuhan laut bagi penumpang dan juga kru kapal. Dan yang terakhir adalah penerapan social distancing, yaitu masyarakat itu tidak boleh melakukan pertemuan dalam bentuk apapun jika yang menghadiri itu 100 orang per pengunjung. Lalu yang kedua adalah paspor atau visa bagi wisatawan yang ingin datang ke Afrika Selatan. Bagi paspor reguler atau paspor biasa itu dia wajib visa. Lalu misalkan paspor diplomatik itu dia bebas visa selama 30 hari. Dan jikalau paspor dinas itu sama, dia melakukan bebas visa itu 30 hari. Lalu ada info tambahan mengenai beberapa kebijakan lain yang sudah diterapkan pada tahun 2015, bahwasanya jika pengunjung wisatawan ini yang membawa anak di bawah umur 18 tahun itu dia harus membawa sertifikat, yaitu unabridged birth certificate, itu untuk menunjukkan status dari anak, orang tua, serta identitas diri yang ada dalam paspor. Lalu yang kedua, bagi pengunjung yang datang ke Afrika Selatan itu wajib membawa paspor, dan jikalau paspornya itu tidak valid dan juga kriteria dari paspor tersebut tidak mengikuti dari langkah-langkah imigrasi Afrika Selatan, maka dia akan dikenakan sanksi dan dia tidak boleh melakukan penerbangan ke Afrika Selatan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang ditentukan di saat dia melakukan pertemuan di imigrasi kedutaan Afrika Selatan. Lalu ada beberapa persyaratan lain, data-data yang harus dilengkapi pada saat pengisian imigrasi. Yang pertama adalah formulir visa, lalu yang kedua adalah pas foto, yang ketiga adalah perjalanan, yaitu itinerary nanti yang di bawah, yang keempat adalah biaya akomodasi, yang kelima adalah surat dari perusahaan
yang dimana dia datang maupun nanti dia menginap di Afrika Selatan. Lalu yang keenam adalah surat baik itu dari perusahaan maupun organisasi di Afrika Selatan. Lalu yang ketujuh adalah biaya transport, lalu paspor asli. Yang kesembilan adalah Yellow Fever Certificate, di mana Yellow Certificate ini digunakan bagi kalau misalkan wisatawan itu yang datang dengan ada Yellow Certificate-nya. Lalu yang ke-10, jikalau beberapa file ini sudah dipersiapkan, bisa langsung diberikan ke Kedutaan Afrika Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai keimigrasian yang ada di Afrika Selatan. Jadi bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang ingin datang ke Afrika Selatan, harap untuk mengikuti peraturan yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai peraturan imigrasi di negara Afrika Selatan terhadap COVID-19. Saya ucapkan terima kasih. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.